kasih. Malam ini kami rindu untuk belajar firman. Bapa yang baik, malam ini kami ada di sini hanya dengan satu tujuan. Kami mau bertemu dengan diri-Mu ya Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan kasih yang unexpected itu. Berkenanlah ya Tuhan, menjumpai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah diri kami yang kami persembahkan, kami bawa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sekalian, apakah sesuatu yang paling berharga dalam hidup saudara? Apakah sesuatu atau hadiah yang paling bernilai yang mungkin saudara boleh nyatakan pada malam hari ini? Hari-hari ini saya percaya sebagian besar orang mengatakan bahwa sesuatu yang paling berharga itu adalah vaksin. Betul? Yang tertawa adalah pelakunya. Ya, vaksin paling penting, paling berharga. Betul sekali. Sebagian orang mengatakan bahwa yang berharga adalah apa? Kesehatan. Mereka mengatakan musuh yang paling penting sekarang apa? Sehat. Saya aminkan, saya setuju Bapak Ibu sekalian. Ada orang mengatakan yang penting apa? Ekonomi berputar dengan baik. Jangan bicara soal profit seperti tahun-tahun silam. Yang penting roda berputar, itu penting, itu baik adanya. Saudara-saudara sekalian, kita boleh mendaftarkan, Anda mendengar ada banyak daftar tentang sesuatu yang berharga, tentang sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Atau orang mengatakan yang paling berharga adalah apa? Istri, anak, cucu, menantu bahkan. Oh jarang yang mendengar ya, menantu saya baik, jarang ya. Tapi ada. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang kita boleh saksikan, kita boleh dengar tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Tapi izinkan malam hari ini Alkitab memberitahu kita bahwa ternyata di antara semua hal yang baik tadi, ada sesuatu yang paling berharga. Ada hadiah yang terbesar. Ada hadiah, ada pemberian yang tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan apapun dan siapapun. Itulah diri Allah sendiri. Itulah diri Allah sendiri. Setelah ketika Allah memberikan dirinya, ketika Allah Bapa kemudian memberikan, menyerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya itu. Saya mau katakan, Alkitab mengatakan itulah pemberian yang paling bernilai, yang paling berharga. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita melihat dari surat Roma, pasal yang ke-8. Bagaimana Rasul Paulus, dia kemudian menyaksikan, memberitahukan pada kita bahwa itulah sesuatu yang paling berharga yang Allah nyatakan bagi kita sekalian. Roma pasal 8 ayat 31, saya akan membacakan ayat ini. Apa yang Paulus katakan, kita akan menelusuri 31 sampai 39. Tentu karena waktu tidak semua saya kupas. Firman Tuhan berkata, sebab itu, ini Paulus bicara tentang kesimpulan, ya, konklusi. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Garis bawahi, frase semuanya itu. Sudah apa arti semuanya itu? Tentu Paulus berbicara tentang hal-hal sebelumnya. Dia bicara tentang kalimat, tentang konsep yang dia tuliskan di pasal ke-5, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Dia bicara semua hal tentang kalimat semua itu. Apa yang terjadi dalam pasal-pasal tadi? Bagaimana dosa telah dikalahkan. Bagaimana kemudian kita sudah berdamai dengan Allah. Bagaimana kita hidup di dalam peace. Kita hidup di dalam grace. Kita hidup di dalam hope. Itu adalah semua yang terjadi di dalam pasal 5 hingga pasal ke-8. Dan kemudian Paulus menyimpulkan dengan sebuah kalimat. Dengar baik-baik. Jadi setelah dia mengatakan, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semua hal tadi. Diampuni dosa, hidup damai dengan Allah, dalam anugerah, dalam pengharapan. Kemudian dia menyimpulkan dengan sebuah kalimat. Ada sebuah konklusi. Dia berkata, jika Allah di pihak kita. Stop dulu. Jika Allah di pihak kita,
Sudah di konklusi yang Paulus berikan ketika dia telah meringkaskan semua kalimat-kalimat di dalam pasal-pasal sebelumnya. Saya izinkan saya memakai dalam terjemahan bahasa Inggris untuk kalimat jika Allah di pihak kita. Memakai terjemahan if God is for us. Jika Allah adalah untuk kita. Jika Allah ada untuk kita. Saudara bayangkan sama-sama. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah yang kuasanya tanpa batas. Dia adalah Allah yang kuasanya berdaulat luar biasa. Saudara bayangkan. Allah yang demikian besar itu. Kemudian sekarang Allah itu ada untuk kita yang kecil, yang terbatas. Saya ulang kalimat ini, Allah yang besar, Allah yang nun jauh di sana kuasa yang tanpa batas. Sekarang dia ada untuk kita orang yang lemah, yang kecil, yang terbatas. Saudara, itulah hadiah yang terbesar. Paulus katakan inilah hadiah yang terbesar sekali. Pemberian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Dia ada untuk kita. Sudah jelas Allah itu, dia itu lebih penting dari sekedar vaksin. Amin, saudaraku. Allah lebih berharga dari semua orang yang kita kasihi. Allah itu lebih berharga dari semua harta benda, aset yang pernah kita miliki. Dia ada untuk kita. Saudara-saudara sekalian, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, berapapun mahalnya, berapapun berharganya, saya mau katakan semuanya itu fana. Semuanya bisa rusak. Saudara punya mobil mewah, punya mobil Lamborghini, bisa kebakar saudaraku. Bisa. Anda punya rumah yang besar, rumah yang mewah. Ketika tsunami tiba, menyapu bersih, habis rumah itu. Ketika kemudian gempa dengan skala yang tinggi, merobohkan rumah mewah itu saudara sekalian. Kita punya toko, kita punya pabrik, kita punya apapun. Semuanya itu temporary, bisa rusak adanya. Bahkan orang-orang yang kita kasihi sekalipun, orang yang kita cintai sekalipun, dengar baik-baik, ternyata mereka tidak selamanya bersama dengan kita. Mereka akan datang dan pergi. Tetapi diri Allah adalah pemberian yang tidak pernah rusak, yang selalu ada, yang tidak pernah hancur. Itulah tema kita malam hari ini. God's unbreakable love. Kasih yang tidak pernah rusak. Kasih yang selalu ada. Dia ada untuk kita. Dia selalu ada untuk dirimu dan diriku. Saudara sekalian, kalau kita mencermati dengan baik akan perikop pasal 8 ayat 31 hingga 39, menarik sekali. Di sana Paulus melontarkan atau melemparkan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan retoris. Nah, ini perlu tahu apa itu retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya, maka tidak perlu jawaban. Itu namanya pertanyaan retoris. Ada 5 pertanyaan yang Paulus ajukan. Saya perlihatkan bagi saudara sekalian apa pertanyaan itu. Yang pertama Paulus berkata, di ayat ke-31, dia berkata, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah, tidak ada. Betul ya? Tidak usah dijawab, kita tahu jawabannya. Siapa yang melawan kita kalau Allah bersama dengan kita? Tidak ada. Pertanyaan kedua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita? Tidak mungkin, Dia adalah Allah yang baik. Pertanyaan ketiga, siapakah yang akan menggugat kita sebagai orang-orang pilihan? Ayat yang sama 33, pertanyaan berikutnya, siapakah yang akan menghukum kita, menghukum mereka? Sekali lagi jawabannya adalah tidak ada. Dan kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima di ayat ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya sekali lagi adalah tidak ada. Setelah sekalian ini ada 5 pertanyaan yang dikaitkan dengan God's unbreakable love. Tentu karena waktu, saya tidak akan mengupas 5 pertanyaan ini. Namun saya akan berusaha merangkai semua dalam sebuah narasi dengan 3 poin yang kita pikirkan malam hari ini.
Tentang kasih yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah hancur yang dia berikan untuk dirimu dan diriku. Dia ada untuk kita. Saudara, yang pertama, dia ada untuk kita ketika kita menghadapi musuh. Dia ada untuk kita ketika kita berjumpa dengan musuh. Saudara, ingat baik-baik, perjalanan kita di tengah-tengah dunia, kita tidak pernah luput dari yang namanya musuh. Saya gambarkan hidup kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita di tengah-tengah perjalanan, kita panjang. Ini perjalanan kita seolah-olah. Percayalah, saudara, jangan ragu. Di depan kita pasti ada yang namanya musuh atau lawan. Pasti ada. Ya, jangan cari musuh kawan, jangan. Jangan cari lawan, dia pasti muncul sendiri. Maka orang yang sibuk cari lawan dia rugi. Hidupnya sia-sia, hidupnya lelah. Karena musuh pasti muncul, lawan pasti datang. Sudah, bukankah iblis adalah lawan kita? Halo? Bukankah kedagingan manusia lama kita, hawa nafsu adalah lawan yang selalu muncul, bercokol seumur hidup kita? Maka Paulus katakan, itu lawan pasti ada. Itu lawan pasti muncul, ada dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, Allah ada untuk kita. Lihat gambar ini. Memang ada musuh, ada lawan yang selalu muncul, hadir. Itu iblis seperti singa yang terus berputar-putar. Mengelilingi kita mencari celah. Tapi ingat bahwa Allah ada untuk kita. Maka Paulus berkata di sini, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudaraku. Artinya apa? Kita tidak akan kalah terhadap musuh itu. Kita seharusnya menang atas dosa, atas kedagingan yang selalu melekat dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita berjumpa dengan musuh setiap hari atau setiap saat. Di rumah, di kantor, dimanapun saja. Dan mungkin dalam gereja, muncul juga itu lawan dan musuh. Siapa yang musuh lakukan? Anda perhatikan sama-sama di sini. Ayat yang ke-33, di sana itu dikatakan iblis sebagai musuh kita. Dia selalu hadir, kemudian dia menggugat kita. Menggugat kita. Iblis menggugat kita. Perhatikan apa yang Allah lakukan. Ayat 33 dikatakan, ayat seterusnya dikatakan, Allah itu membenarkan kita. Saudara perhatikan, ini setting pengadilan. Ya, setting pengadilan. Jadi seolah-olah kita berada sebagai kursi terdakwa di depan. Allah sebagai Allah sang hakim yang adil. Lalu ada iblis sebagai penggugat. Dia nuduh-nuduh kita, dia menyerang kita, menyodorkan dosa-dosa yang kita buat. Di hadapan Allah Bapa yang adalah sang hakim. Tapi jangan lupa, ada Yesus Kristus sebagai pengacara kita. Ada Yesus sebagai pembela kita. Maka di akhir persidangan, Allah Bapa sang hakim mengatakan apa? Di tengah-tengah gugatan si iblis. Allah mengatakan, Anda benar. Allah membenarkan kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Setelah luar biasa. Dia ada untuk kita. Sekalipun ada gugatan si iblis. Mungkin iblis kemudian menghukum kita. Sekali lagi apa yang terjadi? Kalau Anda membaca ayat 34. Ayat 34 di sana apa yang tertera? Yang Paulus katakan, Kristus Yesus telah mati. Yesus telah mati. Yesus kemudian bangkit. Kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, apa arti semua ini? Kalimat ayat 34 ini menunjukkan bahwa sekalipun iblis berusaha menghukum kita, meneror kita, tetapi Allah bersama kita. Allah ada untuk kita. Bahkan Yesus kemudian dikatakan dia adalah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berbicara apa? Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia berotoritas. Bahkan dia mengalahkan itu si jahat. Paulus berkata, siapakah yang menggugat kita? Siapakah yang bisa menghukum kita? Tidak ada. Ayat 34 di bagian bawah, bahkan kemudian ada kalimat mengatakan, Yes, Allah itu berdoa untuk kita. Ayat 34 di sana kalau Anda perhatikan Indonesia memakai terjemahan yang malah menjadi pembela bagi kita.
pembela. Kalau Anda lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, bukan pada pembela, tetapi kata apa? Pendoa syafaat. Wow. Perhatikan ya, Allah ada untuk kita. Dia mengalahkan si jahat, dia membenarkan kita, bahkan kemudian dia berdoa untuk kita, saudaraku. Saudaraku, didoakan oleh manusia itu udah senang minta ampun ya. Kalau Anda didoain sama hamba Tuhan, aduh senang sekali ya. Kita lagi doa Rabu, mendoakan nama-nama yang sakit. Kita telepon jemaat, kita doakan. Jemaat senang sekali. Saudara ingat, ada pribadi yang mendoakan kita. Dia bukan manusia. Siapa dia? Dia Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dia berdoa untuk kita, saudaraku. Luar biasa. Saya mau katakan inilah hadiah terbesar. Dia ada untuk kita. Saya tutup poin 1 dengan sebuah kalimat. Jika Allah ada untuk kita, maka dia adalah sang pelindung. Ya, defender, protector. Dia memprotek, dia melindungi kita. Dia pembela kita. Dia pendoa bagi kita. Maka saya mau katakan orang-orang Kristen seharusnya adalah orang yang tidak kalah dengan dosa. Dia bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan kedagingannya, mengalahkan hawa nafsunya. Bisa. Karena apa? Karena Allah ada untuk kita. Saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang menang. Karena Allah ada untuk kita. Saudara yang kedua, Allah atau dia ada untuk kita ketika kita melewati perjalanan hidup. Ketika kita melewati perjalanan hidup. Saudara-saudara sekalian, saya menggambarkan perjalanan hidup kita itu seperti gambar ini, yang tadi saya sudah munculkan. Ini adalah perjalanan kita di tengah-tengah dunia, saudaraku. Kita terus berjalan, 2021, 2022, terus berjalan. Dari tahun demi tahun. Saudara sebenarnya ujungnya kemana sih? Goal kita kemana? Nah, kalau Anda melihat konteks daripada pasal 8, misalnya di dalam ayat yang ke-29, goal kita itu adalah Christ likeness. Ayat 29 misalnya. Di sana dikatakan bahwa kita yang telah dipilih, kita yang ditentukan, apa tujuannya? Serupa dengan gambaran anaknya. Kita serupa dengan Kristus. Ayat 30, ada namanya glorification. Kita akan dimuliakan. Dimuliakan. Saudara dengar baik-baik. Perjalanan kita tengah-tengah dunia. Kita terus berjalan. Dari hari demi hari. Dan ujung kita adalah apa? Kita serupa dengan Yesus. Dan dengar kalimat ini, ternyata dalam perjalanan ini, di dalam perjalanan yang panjang, tidak tahu berapa lama, mungkin 50 tahun, mungkin 70 tahun, kalau Anda ingin usia panjang, 80, 90 tahun, perjalanan ini pun dengar baik-baik, bahwa ternyata Allah ada untuk kita. Setelah luar biasa. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Kita tidak dibiarkan meraba-raba, menerka-nerka dalam perjalanan yang kita tempuh. Tidak, saudara sekalian. Bukankah tahun ini, atau 1 tahun yang telah kita lewati masa pandemi. Bukankah kita sadar, sekalipun kita berada di tengah-tengah perjalanan yang mungkin penuh teka-teki. Perjalanan yang tidak tahu ujungnya seperti apa. Tapi bukankah kita sadar bahwa sesungguhnya Allah ada untuk kita. Allah bersama dengan kita, saudaraku. Maka kemudian di ayat 32, ayat firman Tuhan mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Kalimat seterusnya mengatakan, bagaimanakah mungkin, sebuah pertanyaan yang Paulus ajukan. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saudaraku, kalau yang besar saja, yang terbesar itulah anak yang tunggal. Allah sudah berikan kepada kita. Maka pertanyaannya, apakah mungkin? Bagaimana mungkin segala sesuatu, hal-hal yang lain tidak dia berikan untuk dirimu dan diriku? Saudara perhatikan kata-kata segala sesuatu. Saudara, apa itu arti kalimat segala sesuatu? Saya menerjemahkan kalimat segala sesuatu itu dengan pengertian ini adalah menuju pada hal-hal yang sehari-hari. Pada hal yang biasa. Pada hal yang umum. Pada hal yang bersifat jasmani.
Kita hidup, kita perlu makan, perlu minum, kita perlu rumah, kita perlu banyak hal. Dia adalah Allah sang penyedia. Dia menyediakan segala sesuatu. Tetapi, dengar kalimat berikutnya. Ternyata segala sesuatu itu bukan hanya hal-hal yang bersifat jasmani. Bukan, saudaraku. Ternyata bukan hanya hal-hal yang bersifat lahiriah yang Allah siapkan. Tetapi apa yang Allah siapkan? Ternyata dia menyediakan, menolong kita. Bagaimana Anda hidup sebagai orang Kristen. Anda melewati hari-harimu supaya hidupmu bisa serupa dengan Kristus. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa bertumbuh dari hari demi hari. Ternyata dalam perjalanan ini pun Allah ada untuk saudara dan saya. Sudah dalam proses pertumbuhan ini pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setelah saya membayangkan hidup kita seperti anak kecil, katakan seperti bayi yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, lagi belajar berjalan. Ya, setelah dia merangkak, kemudian dia mulai belajar berjalan. Namanya anak kecil belajar jalan, nggak stabil. Dia goyang kiri, goyang kanan, betul ya? Bentur sana, bentur sini, dia jatuh, dia menangis. Sudah bukankah perjalanan hidup rohani kita seperti anak tadi, bukan? Kita merangkak, kita belum stabil, saudaraku. Hidup rohani kita belum stabil. Kadang kita mencintai Tuhan, namun terkadang kita mencintai diri sendiri. Kadang kita ingat Tuhan, kita memanggil Tuhan. Dan sering kita juga melupakan Tuhan. Nggak stabil, saudaraku. Kita bentur sana, bentur sini. Kita jatuh, kita gagal. Setelah dengar baik-baik, di dalam proses itu pun Allah ada untuk kita. Wah, ketika saya merenungkan bagian ini, saya kagum luar biasa dengan itulah kasih Allah yang unbreakable. Allah tidak pernah menyesal ketika melihat kita jatuh, kita gagal. Dia Allah yang sabar, dia menanti kita, dia menunggu kita. Dia ulurkan tangannya. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya pun adalah orang yang bukan orang sempurna. Saya sering kali jatuh, saya sering kali gagal, saya sering kali berbuat error, berbuat salah. Saya alami sudah berkali-kali, orang marah, orang kecewa dengan saya, orang marah, orang mulai berpaling tinggalkan, orang cuekin. Saudara-saudara sekalian, namun saya kemudian di dalam kondisi yang demikian, aku melihat ada tangan yang terulur. Ada tangan Bapa yang terulur kepada diriku yang jatuh, yang orang mulai meninggalkan. Kemudian tangan itu terulur. Dia mengatakan, ayo berdiri, ayo bangun lagi, jalan lagi, berjalan dengan aku. Waduh, saya lihat tangan itu, saya dengar suara itu, saya pegang, saya gapai tangan Tuhan. Dia mengangkat aku, kita berjalan lagi. 1, 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah. Saya jatuh lagi, saudara-saudara. Saya jatuh lagi, saya gagal lagi. Saya bentur lagi. Belum stabil, belum, saudaraku. Tapi sekali lagi, ada tangan yang sama itu. Ada suara yang sama itu. Ketika aku jatuh, suara berkata, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Ayo berdiri, ayo bangun. Kembali berjalan dengan aku. Saudara sekalian, terus berproses. Yang saya percaya satu hari, ketika aku serupa dengan Yesus. Ini proses berjalan. Allah ada untuk kita. Malam hari ini, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara. Adakah mungkin di antara saudara adalah orang yang kemudian Anda berkata, saya adalah orang yang pernah jatuh. Atau mungkin hari ini engkau berkata, saya sedang jatuh. Orang tinggalkan saya, orang marah dengan saya, orang buang, orang campakin saya. Bahkan tidak ada lagi pengampunan bagi orang lain kepada diri saya. Mungkin istrimu, mungkin suamimu,
Mungkin orang tua, mungkin anakmu. Mungkin rekan bisnis, mungkin orang dalam gereja. Mereka mengucilkan, membuang dirimu. Oleh karena kamu gagal, kamu jatuh. Tapi ingat, dalam proses perjalanan ini, Allah ada untuk kita. Maka malam hari ini, seberapa jauh engkau pernah jatuh? Kalaupun malam ini kamu jatuh, terlalu dalam kamu jatuh. Setelah lihatlah, ada tangan Bapa. Tangannya mengulur, tangan yang memeluk kita. Tangan yang kemudian mengajak kita kembali berdiri, berjalan di dalam jalan ini. Saya tutup poin kedua dengan sebuah kalimat. Jika Allah ada untuk kita, jika Allah ada untuk kita, maka Dia adalah penyedia. Dia adalah sang penyedia. Dia menyediakan segala sesuatu. Apapun yang kamu butuhkan, khususnya perjalananmu untuk kemudian serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Dia ada untuk kita ketika kita menghadapi pergumulan. Ketika kita menghadapi pergumulan. Saudara-saudara sekalian, saya menggambarkan hidup manusia itu seolah-olah berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam pergumulan. Kalau Anda lihat ayat 35, di sana Paulus memberikan satu daftar, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada banyak hal yang tidak nyaman, yang sering kita alami sebagai orang-orang percaya. Saudara dengar baik-baik, hidup Kristen tidak pernah kebal dari masalah. Iman Kristen tidak pernah memberikan imunisasi, memberikan kekebalan kepada masalah, kepada pergumulan. Tidak pernah, saudaraku, tidak pernah. 1 tahun masa pandemi ini, saya melihat ada keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat yang sedang bergumul. Ada satu keluarga yang saya tahu ini keluarga sangat mengasihi Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Tetapi keluarga ini terkena COVID. Terkena COVID. Ya, jangan pikir orang yang cinta Tuhan maka pasti bebas dari masalah, bebas dari COVID. Siapa yang berjanji? Tidak ada, saudaraku. Dalam hari-hari ini kami, hamba Tuhan mendampingi seorang jemaat yang lagi kondisi yang genting, kondisi yang sangat kritis. Dibawa ke Singapura dalam kondisi yang sangat-sangat kritis sekali. Dan saya kenal orang ini adalah orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Dia sangat mengasihi pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, orang-orang percaya pun mengalami pergumulan. Beraneka ragam pergumulan yang dialami oleh orang-orang percaya. Kita tidak kebal dari masalah itu. Tapi dengar baik-baik, di tengah pergumulan ini, di tengah-tengah air mata, ingat sekali lagi, Allah ada untuk kita. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu bersama dengan kita. Kasih-Nya melekat dengan diri kita. Kasih-Nya tidak pernah beranjak dari hidup kita. Itulah God's unbreakable love. Maka Paulus berkata di dalam ayat-ayat berikutnya, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 35. Ayat 39 di bagian akhir, Paulus mengulang kalimat yang sama. Dia berkata ayat 39, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Di tengah pergumulan, kasih-Nya tetap ada bersama kita. Saudara sekalian, di bagian akhir kemudian Paulus menunjukkan sebuah hasil yang hasil yang menggembirakan. Di sana Paulus berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang menang. Artinya apa? Kita adalah orang kemudian menaklukkan pergumulan. Memang ada masalah, ada air mata, ada pergumulan yang luar biasa. Namun kita tidak pernah dikalahkan oleh penyakit. Kita tidak pernah dikalahkan oleh masalah yang datang silih berganti. Sebaliknya, kita akan menaklukkan pergumulan itu.
Saudara, seorang penafsir Alkitab yang bernama William Hendrickson. Dia mengatakan kalimat yang bagus sekali. Saya bacakan kalimatnya. Dia berkata penakluk adalah seorang yang mengalahkan musuh. Oke? Orang yang mengalahkan musuh adalah orang yang penakluk, orang hebat. Tetapi penakluk yang super, itu adalah kita. Lebih daripada pemenang. Penakluk yang super adalah orang yang membuat musuhnya bukan hanya ditaklukkan, tetapi membuat musuhnya menjadi pembantunya. Saya ulang kalimat saya. Kita lebih dari pemenang. Bukan hanya mengalahkan, mengenyahkan itu pergumulan hidup. Tetapi pergumulan pun menjadi alat di tangan kita. Untuk apa? Membuat kita menjadi orang kemudian makin kuat dan makin tangguh dalam hidup ini. Pergumulan hidup membuat kita menjadi manusia yang kuat dan tangguh dalam Tuhan. Manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Pergumulan hidup membuat kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. 3 hal kita belajar malam hari ini. Jika Allah ada untuk kita. Yang pertama, Dia sang pelindung. Tiap hari ada musuh, ada serangan, engkau tidak akan kalah. Tidak akan kalah. Mulai malam hari ini berkata, Tuhan, Engkau ada untuk diriku. Tiap hari ada dosa, ada pencobaan, ada perangkap yang iblis sodorkan. Aku tidak akan kalah karena Dia ada untuk diriku. Bahkan Dia berdoa untuk aku. Yang kedua, kalau Dia ada untuk aku, untuk diriku, Dia adalah sang penyedia. Dia menyediakan semuanya. Khususnya perjalananmu dalam hidup rohani. Kamu boleh jatuh, bangun. Oke. Mungkin ketika orang melihat kamu jatuh, orang marah, orang kecewa, orang tinggalkan. Tapi ingat, Dia ada untuk dirimu. Tuhan dengan sabar menunggu engkau. Dia dengan cintanya menanti engkau bangkit kembali. Dia menanti engkau terus bertumbuh serupa dengan dirinya. Yang ketiga, Dia adalah penjaga kita. Di tengah pergumulan, hidupmu tenang karena Dia menjaga. Karena kasih-Nya selalu melekat di dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala. Saudara, malam hari ini ambillah waktu untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan malam hari ini. Yang pertama, apakah saudara yakin bahwa Allah ada untuk dirimu? Pikirkan baik-baik malam hari ini. Bertanya pada dirimu, apakah aku betul-betul yakin bahwa Dia ada untuk diriku? Kalau engkau belum yakin bahwa Tuhan ada untuk dirimu, dengan penuh kasih malam hari ini, saya memohon Anda membuka hati untuk Tuhan Yesus. Undang Tuhan Yesus. Maka Dia ada untuk dirimu. Yang kedua, apakah saudara menyadari? Apakah saya realize bahwa Allah itu ada untuk diriku? Sekalipun engkau dalam situasi yang mungkin hari ini tidak nyaman, dalam pergumulan yang begitu rupa, dalam masa-masa yang sulit, apakah engkau menyadari bahwa Allah ada untuk dirimu? Kiranya Tuhan memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa Dia itu ada.
untuk saudara dan saya. Kami percaya Tuhan melihat setiap respons dari kami yang mendengar renungan malam ini. Kami diperlihatkan dengan kasih yang ajaib, kasih yang tidak pernah rusak, kasih yang kekal. Itulah dirimu yang ada untuk saya. Mampukanlah kami Tuhan malam ini bisa berespons akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja dengan leluasa di hati anak-anak-Mu yang mendengar. Berikan keyakinan dan kesadaran bahwa Tuhan ada untuk saya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.